Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Apa kabar sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, pada sore hari ini kita masuk pada pertemuan 10 yaitu membahas tentang manajemen produksi ya dan operasi. Ini nanti kami mohon kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti untuk perkuliahan pada hari ini bisa mengikuti dengan baik ya, dipastikan untuk on wifi-nya bagus ya. Jadi nanti pelaksanaannya juga Anda bisa memperhatikan sekaligus mendengarkan dengan jelas dari mulai awal materi sampai dengan berakhir nanti. Baik, kita mulai untuk materi kita pada sore hari ini, yaitu membahas tentang manajemen produksi dan operasi. Ya, baik. Yang pertama, ini kita membicarakan tentang skema dasar dan produksi. Jadi, untuk skema dasar produksi, ya, itu kita mulai dari input, proses, dan output. Jadi, 3 bagian ini tidak bisa terpisahkan dalam sebuah skema dasar produksi, ya, di mana input ini adalah sebuah awalan dan yang nantinya di selanjutnya setelah proses input ini ada proses dan di akhirnya atau di endingnya kita harus melalui tahap yang namanya output. Nah, berikutnya ini ada beberapa aspek ya. Ada 3 aspek di sini yang bisa dilihat dalam bagian itu ada manajemen operasi, manajer operasi, dan proses operasi. Ya. Ini kita bisa lihat di sini nanti apa sih perbedaan antara manajemen operasi dengan proses operasi, dengan manajemen operasi. Nah, tentu saja di sini perbedaannya sangat signifikan dan terlihat sekali untuk perbedaan masing-masing 3 bagian ini. Kita ulas yang pertama yaitu manajemen operasi ya. Manajemen operasi di sini adalah proses pengarahan dan pengendalian yang sistematis dalam merubah sumber daya menjadi barang jadi. Namanya saja sudah operasi ya. Berarti di sini itu membuat sesuatu yang sebelumnya menjadi belum ada ataupun belum jadi menjadi sesuatu yang sudah jadi atau siap dinikmati. Ya, jadi untuk bahasa istilahnya di sini adalah merubah sumber daya ya kan menjadi barang jadi yang siap untuk dinikmati oleh konsumen. Berikutnya, ini ada manajer operasi. Apa di sini yang dimaksud dengan manajer operasi yaitu manajer yang bertanggung jawab atas produksi, persediaan dan pengendalian mutu. Siapa yang bisa menjadi manajer operasi? Tentu saja semua orang yang nantinya bisa menduduki di kedudukan ini sebagai manajer operasi, dia nantinya harus bisa bertanggung jawab ya atas segala produksi, persediaan dan pengendalian mutu di bawah pengendaliannya, di bawah pimpinannya. Jadi di situ nanti dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala proses di operasional. Berikutnya, ini ada proses operasi. Di sini adalah menentukan metode dan teknologi yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Beda ya dengan manajemen operasi. Jadi kalau di proses operasi itu adalah di sini kita sudah masuk menentukan metode dan teknologi yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Inilah perbedaan 3 bagian ini yang bisa Anda cermati semuanya. Karena memang berbeda antara manajemen operasi, proses operasi, maupun di sini ada manajer operasi. Berikutnya, nah kita masuk pada ruang lingkup produksi. Biasanya kalau kita masuk pada sebuah dunia manajemen pemasaran produksi atau bisnis, kita harus tahu dulu nih, ruang lingkup produksi itu seperti apa saja, dan apa yang harus kita pahami supaya kita nantinya ketika sudah menjalankan sebuah bisnis atau usaha itu tidak salah dalam melangkah ya. Jadi yang pertama, ini kita bisa lihat ada manajemen produksi. Yang pertama ada perencanaan sistem produksi, ya. Itu meliputi apa saja? Itu bisa dilihat. Jadi kita mulai merencanakan sebuah sistem produksi itu apa saja yang harus kita persiapkan dulu. Kita harus paham di situ. Jadi merencanakan atau planning sebelumnya itu harus benar-benar matang
Jadi ketika nanti kita sudah masuk pada proses produksi, ini tidak akan salah dalam sebuah proses. Nah, yang pertama, ini ada perencanaan produk. Jadi harus direncana dulu nih, produk apa yang mau kita jual. Sesuai nggak dengan keinginan dari konsumen saat ini? Sesuai nggak dengan trending produk yang lagi up, yang sekarang lagi diminati oleh konsumen. Nah, itu perlu kita tahu. Jadi nanti kita ketika menjual produk itu kita nggak salah menjual, nggak salah tren, ya. Berikutnya adalah perencanaan lokasi dan letak. Kita harus tahu bahwa sekarang lokasi dan letak itu menjadi sebuah aspek yang harus kita perhatikan juga. Walaupun sekarang eranya sudah berubah. Lokasi itu bukan menjadi salah satu hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis atau orang yang menjalankan usaha. Lokasi manapun, asal itu strategis, baik offline maupun online, itu bisa kita terapkan dalam bisnis kita. Ya. Berikutnya ada perencanaan kapasitas, itu harus kita perhatikan juga, kapasitas ini kita sesuaikan dengan produk nantinya. Jadi kalau produknya sudah kita tentukan, otomatis kapasitas juga akan bisa kita jalankan, ya, atau kita rencanakan. Berikutnya, itu ada perencanaan lingkungan kerja. Ini juga harus kita perhatikan, lingkungan kerja dan perencanaan standar produksi. Ini baru awal ya, baru perencanaan. Jadi mulai dari perencanaan produk, lokasi, kapasitas, lingkungan kerja atau lingkungan bisnis ya, dan standar produksi. Jadi standar produksi ini juga nanti yang menjadi acuan ya, yang menjadi acuan gimana produksi kita nanti dalam jumlah yang skalanya berapa banyak, berapa besar, itu disesuaikan dengan kondisi saat itu ya. Berikutnya adalah sistem pengendalian produksi. Jadi setelah merencanakan, kita masuk pada pengendaliannya atau produksinya. Gimana cara kita mengendalikan dalam proses produksi? Yang pertama adalah pengendalian proses produksi. Jadi kita tahu dulu nih ya, proses produksi kita itu harus kita cermati betul-betul gimana jalannya ya, dalam setiap harinya bahkan ya. Mungkin dalam satu hari itu kita ada waktu beberapa jam untuk bisa mencermati proses produksi yang kita jalankan saat itu, pada hari itu juga. Selanjutnya adalah pengendalian bahan baku, ini ada hubungannya dengan produk. Jadi kalau kita sudah mengendalikan bahan baku, otomatis produk yang kita siapkan di perencanaan tadi itu akan balance. Ya. Berikutnya ada pengendalian TK, ini kita blacklist dulu untuk TK. Berikutnya adalah pengendalian biaya produksi. Karena TK ini kalau kita lihat tenaga kerja, ini berarti lingkup produksinya kita sudah skalanya besar ya, kalau tingkat tenaga kerja. Kita masuk pada pengendalian biaya produksi ya. Biaya produksi ini harus kita betul-betul rencanakan dari awal berapa biaya atau kapasitas yang harus kita keluarkan, yang harus kita pakai dalam kita menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Ini harus diperhatikan betul-betul. Jadi apalagi kalau permasalahannya berada pada pebisnis pertama kali dia menjalankan bisnis ya, baru awam menjalankan bisnis. Nah ini harus diperhatikan, biaya produksi itu kalau sampai salah atau meleset dalam perencanaannya, ini otomatis dalam pengendalian produksi, dalam biaya produksi pun juga akan mocar-macir, istilahnya tidak akan terkontrol, karena dia tidak ada perencanaan sebelumnya. Berikutnya ada pemeliharaan. Di sini jadi pemeliharaan ini terdiri dari pemeliharaan sumber daya dan mesin juga ya. Jadi pemeliharaan itu bisa berupa berwujud dan tidak berwujud. Kalau berwujud kita bisa dalam pemeliharaan mesin ya. Kalau yang berwujud itu adalah pemeliharaan dari sumber daya manusianya. Beda dengan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja berarti kita skalanya udah produksinya sudah besar. Kita memiliki tenaga kerja. Berikutnya ada sistem informasi produksi. Itu kita lihat ada struktur organisasi. Jadi perlu diperhatikan bahwa usaha sekecil apapun kita harus punya yang namanya struktur organisasi. Bu, kalau dalam sebuah usaha itu kita sendiri yang jalankan gimana Bu? Tidak masalah. Berarti di situ Anda sudah menerapkan bahwa Anda adalah sebagai manajer atau direktur sebuah usaha. Kita sudah menamakan diri kita sebagai direktur, manajer, itu namanya kita sudah membuat struktur organisasi pada usaha kita. Nggak mungkin kalau kita memiliki usaha, tapi kita tidak memiliki yang namanya nama ataupun job desk dari sumber dayanya. Itu lucu nanti jadinya. Jadi untuk pebisnis pemula atau awal, kita harus paham nih,
dan harus memiliki struktur organisasi yang kita miliki ketika kita menjalankan usaha. Walaupun yang dalam usaha itu adalah baru kita sendiri yang menjalankan usaha, baru nanti kalau kita sudah memiliki atau merekrut satu tenaga kerja lain, baru nanti kita kembangkan untuk struktur organisasinya. Berikutnya untuk skema produksi atas pesanan. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Skema produksi atas pesanan ini ketika kita sudah mulai masuk ya, sudah terjun dalam menjalankan sebuah bisnis itu yang akan kita pilih, mau di produk atau jasa, itu nanti kita bisa, kalau sudah berjalan, kita akan bisa mengatur nih produksi dan pesanan sesuai dari pesanan dari konsumen yang masuk ke kita. Baru kita bisa membuat skemanya. Berikutnya skema produksi untuk persediaan. Kalau kita sudah ada pesanan masuk dan kita sudah bisa mengeluarkan atau menjual sebuah produk atau jasa, nanti kita bisa yang namanya membuat skema persediaan. Jadi misalkan untuk bulan ini, untuk skema produksi kita cukup untuk 1000 produksi misalkan. Jadi untuk bulan berikutnya konsumen kita sudah naik ya, pesanan juga yang sudah masuk juga sudah banyak, otomatis di sini untuk tingkat persediaannya pun kita bisa membuat skema yang bisa lebih banyak lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, berikutnya ini ada proses transformasi ya. Ini yang tadi saya bahas di awal. Jadi ada input ya, ada proses dan ada outputnya. Nah, di sini kita akan kupas satu-satu di sini yang masuk dalam input itu apa saja. Jadi untuk masukan atau input itu dalam proses transformasi ini ada sumber daya. Sumber daya manusia itu adalah kita, ya kan? Manusianya termasuk tenaga kerja, ya. Berikutnya adalah modal, terus material, mesin, metode, pasar dan informasi. Ini merupakan input sebuah skema input yang tidak bisa terpisahkan antara SDM sampai dengan informasi ini tidak bisa terpisahkan. Karena ini merupakan syarat sebagai jalannya sebuah bisnis atau usaha ya untuk bisa melancarkan sebuah produksi, sebuah barang atau jasa. Berikutnya, setelah masuk input, kita masuk pada proses. Proses ini masuk transformasi, yaitu merubah sesuatu yang belum jadi, menjadi sesuatu yang masih mentah, menjadi sesuatu yang sudah jadi untuk siap dinikmati oleh konsumen. Itu terkait entah mau kita menjual barang ataupun jasa, ya itu masuk pada proses. Berikutnya ini adalah keluaran atau output. Ini adalah keluarannya. Jadi hasil dari input dan proses itu akan menghasilkan sebuah luaran atau output, yaitu adalah sebuah barang atau jasa. Baik, ini masuk pada menit ke-45. Kita membuka untuk sesi tanya jawab. Untuk mahasiswa yang mau bertanya, silakan saya persilakan untuk bisa menyalakan untuk suaranya, tapi dengan tetap menyalakan ini ya, videonya, on cam-nya. Baik, ada yang mau bertanya? Mohon izin Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Adit. Nama saya Aditya Miftahul Fatkan, NIM 1940003. Bagaimana mendirikan usaha di era yang sekarang? Oh iya. Terima kasih. Baik ya. Ini penyesuaiannya dengan produksi dan operasi yang harus bisa kita siapkan ya, Adit ya, untuk saat ini ya. Iya. Ya baik. Perlu kita ketahui ya bahwa yang namanya bisnis atau usaha setiap tahun itu akan mengalami yang namanya perubahan era ya. Apalagi sekarang sudah era digitalisasi dan ketika kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk di dunia bisnis, kita harus paham dulu nih apa yang mau kita sajikan atau apa yang mau kita jual kepada konsumen. Kita milih dulu nih mau produk atau jasa yang mau kita jalankan. Ketika Anda sudah memutuskan salah satu dari keduanya, misalkan Adit memilih sebuah produk. Yang pertama yang harus dilakukan oleh Adit, yaitu pertama adalah identifikasi dulu. Siapa yang mau diidentifikasi? Yaitu pasar. Pasarnya Adit siapa? Gitu. Pasarnya Adit misalkan kalangan mahasiswa, misalkan di usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun, misalkan seperti itu. Apa nih yang lagi up, yang lagi trending, yang lagi diminati oleh kalangan mahasiswa saat ini? Nah, itu yang harus Adit prediksi dulu, yang harus diidentifikasi dulu. Jadi yang pertama, Adit memang harus melakukan identifikasi di kelas dunia permahasiswaan ya. Apa sih yang lagi dibutuhkan untuk mahasiswa saat ini gitu. Misalkan nih, karena kita masih masuk dalam era pandemi ya, masih masuk pada era pandemi, yang dibutuhkan mahasiswa itu adalah kita sering nih perkuliahan menggunakan proses daring, ya kan?
proses daring. Berarti mahasiswa itu membutuhkan apa? Kalau kita proses daring, apa? Paket data. Data. Nah, itu menjadi salah satu, kalau saya pribadi, itu menjadi salah satu tantangan untuk saya sendiri ketika mahasiswa itu mempunyai polemik, dia memiliki masalah ketika saya daring, gimana nih supaya kita tidak buang-buang paket data, kita tidak boros paket data itu gimana? Walaupun kita ada fasilitas untuk paket data dari kampus ya, paling tidak kita harus tahu nih, supaya kita tidak buang-buang biaya untuk paket data ketika kita menjalankan sebuah perkuliahan, apa nih yang harus kita lakukan? Jual aja, Adit bekerja sama dengan provider apa gitu kan, salah satu provider, misalkan untuk membuat sebuah paket data yang bisa harganya dengan harga terjangkau, dengan kapasitas yang panjang atau banyak, besar ya, terus nanti dengan durasi yang berapa lama, bisa pemakaian untuk mahasiswa itu gimana. Jadi memang harus penting banget yang namanya observasi, identifikasi sebuah usaha atau bisnis ketika kita mau menjual sesuatu produk ya. Yang pertama yang harus dilakukan, jangan kita membicarakan tentang modal dulu, tapi identifikasi dulu nih. Adit harus mengidentifikasi yang lagi up, yang lagi trending di dunia mahasiswa ini apa? Apa sih produk yang lagi dibutuhkan oleh seorang mahasiswa gitu. Jadi kita sesuaikan dulu gitu. Gimana Adit? Bisa diterima? Paham, Bung. Oh, paham. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu Mala. Oh iya, halo Widya. Halo. Ya. Ya. Izin bertanya, saya Widya, NIM 194016. Ingin bertanya, lebih baik atau aman yang mana antara mendirikan sebuah usaha barang atau jasa? Karena barang atau jasa itu kan sama-sama sebuah keluaran atau output, Bu Mala. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang bagus banget dari Widya ini ya, terkait bagaimana kita bisa menentukan apakah kita nantinya untuk menjalankan sebuah bisnis atau menjual sebuah usaha itu apa yang paling tepatnya. Jadi milih barang atau jasa. Sebetulnya baik barang atau jasa itu semuanya baik ya, baik dan layak untuk kita pertimbangkan. Jadi kalaupun Anda bisa memilih untuk menjual kedua-duanya juga bisa, malah bagus. Tapi di sini kita tidak bisa gegabah. Baiknya kita menjual produk atau jasa, barang atau jasa. Mohon maaf. Jadi kalau kita menjual barang, tadi sudah Bu Mala jelaskan ya, barang itu sesuatu barang yang berwujud, ya kan, berwujud, sedangkan jasa itu sesuatu yang tidak berwujud. Sekaligus kalau kita lihat dari kualitasnya, kalau barang itu kan kualitasnya objektif ya. Objektif itu berarti kan menurut pandangan sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau hasil. Jadi kalau kita menjual itu kan yang mengetahui baik tidaknya barang itu permulaannya adalah seorang dari pebisnisnya atau yang menjual gitu kan. Baik produknya ini nantinya bagus atau tidaknya itu kita yang tahu, bukan konsumen yang tahu duluan. Tapi sedangkan untuk jasa sendiri memiliki kualitas yang subjektif ya. Subjektif itu adalah berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pribadi. Jadi bedanya kalau kita menjual barang atau jasa sebetulnya sama-sama bagusnya. Yang pertama yang harus diketahui adalah kita harus identifikasi dulu nih dengan pasar saat ini. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Adit di awal tadi, yang harus kita yang menjadi PR utama seorang pebisnis pemula itu adalah kita harus mengidentifikasi pasar dulu nih. Pasar kita siapa, ya kan? Dengan tingkat spesifikasi yang seperti apa, misalkan bisa dinikmati usia berapa, ya kan? Di kalangan apa, terus skalanya berapa banyak nih untuk pasar yang mau kita sasar. Jadi jangan sampai kita menjual barang ataupun jasa itu di luar konsep identifikasi dulu. Jadi asal kita menjual produk atau jasa aja, tanpa harus kita mengetahui yang namanya konsumen itu suka atau tidak, kan like dislike-nya itu akan kita alami ketika kita nanti sudah masuk dalam proses penjualannya. Kita bisa tahu kalau kita dalam seminggu awal bisa menjual sebuah produk katakanlah atau menjual barang. Tapi istilahnya output yang kita hasilkan atau penjualan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Memang kita identifikasinya memang salah, ya kan? Pasar yang mau kita sasar adalah salah dan tidak sesuai. Itu yang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali untuk pebisnis utama. Efek atau pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah kita bisa korban istilahnya kita di tenaga kerja, tenaga kita sendiri akan terkuras, ya kan?
Terus belum lagi kita akan mengalami yang namanya stres di awal bisnis, di awal menjalankan sebuah usaha. Makanya dari itu, kalau ditanya lebih baik kita jual barang atau jasa, semuanya dua-duanya itu sama-sama bisa kita jalankan, sama-sama bagus kita jalankan ketika kita sudah mengetahui nih konsep atau pasar yang mau kita sasar gitu kan. Kalaupun jasa apa sih Bu contohnya, misalkan sekarang lagi banyak orang yang misalkan traveling ya kan, jasa traveling. Travelingnya misalkan ke Bromo katakanlah gitu. Apa sih yang wajib, ya bukannya wajib, yang harus kita identifikasi di situ, berarti kita harus tahu bahwa sekarang banyak sekali konsumen yang menginginkan paket tour and travel di sebuah tempat gitu kan, dengan kita menjadi guide travelnya itu ya kan, menyediakan sebuah paket wisata, dan kita bisa menyediakan atau memfasilitasi konsumen itu dengan paket yang kita punya. Paham ya? Kalau jasa seperti itu. Jadi misalkan kita, kalau produk ya tadi sudah saya contohkan, misalkan apa sih yang lagi up, sama Adit tadi ya, yang lagi up atau trending di dunia mahasiswa ini apa? Berarti Adit harus bisa menyesuaikan. Kita harus jual paket data nih kayaknya, biar mahasiswa nggak kesulitan atau boros dalam penggunaan paket datanya. Kalau jasa tadi, Bu Mala kasih contoh, misalkan kita lagi musimnya orang untuk pergi traveling, katakanlah gitu kan, traveling di sebuah tempat, ya kan, terus dia membutuhkan sebuah kayak guide travel, packaging sebuah paket yang bisa dinikmati tanpa konsumen itu harus bersusah payah, harus cari makan dulu, harus membeli tiket di sana atau gimana, kita menyediakan. Itu namanya pakai jasa. Jadi kita sesuaikan dulu, makanya maupun kita jual barang atau jasa sama-sama amannya. Gimana Widya, bisa dipahami ya? Siap. Ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Masih ada sisa waktu 10 menit ya? Sebelum kita closing. Selamat sore Bu Mala. Selamat sore. Halo. Izin bertanya. Juvinta, ya. Ya, izin bertanya Bu, terkait dalam mendirikan usaha itu ada hal utama yaitu permodalan. Ada yang bilang kalau permodalan itu dalam mendirikan usaha itu tidak perlu memiliki modal terlebih dahulu. Itu maksudnya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Ya, baik. Kita masuk, berarti ini ditanyakan sama Yuyun, ini masuk pada proses income ya, modal. Income ataupun pemasukan ya, ini income. Proses yang tadi sudah saya jelaskan di awal, proses di income, karena modal ini masuk di income, itu harus kita perhatikan. Dan yang namanya istilah ya, tadi yang dikatakan oleh Yuyun tadi sebuah istilah, apakah yang di menjalankan sebuah usaha itu, apakah modal itu menjadi salah satu acuannya, gitu ya? Ya, kalau kita menjalankan sebuah bisnis atau usaha, kalau kita membicarakannya eranya era sekarang ya, gitu. Perlu nggak sih kita memiliki modal yang banyak? Perlu nggak sih kita memiliki modal yang banyak untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha? Era kita sudah berganti ya, era kita dari dulu yang kita full 100%, misalkan kita sebuah penjualan produk atau barang atau jasa itu secara offline, dan sekarang sudah eranya masuk pada era online yang lagi booming, karena masuk di era pandemi ini, bisnis online itu yang menjadi lirikan utama para pelaku bisnis ya, untuk bisa menjalankan aktivitas bisnisnya. Jadi yang namanya permodalan itu sangat sesuatu hal yang menjadi momok ya, bagi seorang pebisnis ketika dia akan menjalankan usaha. Gimana saya bisa menjalankan usaha Bu kalau saya nggak punya modal gitu? Solusinya gampang banget. Kita nggak harus memiliki atau membuat atau menciptakan sebuah barang, ya. Kita nggak harus menciptakan sebuah barang. Kita nggak harus memiliki sebuah barang itu dengan susah payah. Kita harus menciptakan, harus memproduksi dan sampai kepada outputnya, yaitu penjualan. Nggak harus seperti itu. Jadi era sekarang itu kita sudah mulai pada eranya kita bisa menjadi sebagai sosok reseller. Tahu reseller ya? Reseller itu adalah kita menjual sebuah produk dari orang lain yang nantinya bisa kita lanjutkan ini rantai penjualan kepada konsumen melalui kita. Nah, itu namanya reseller. Jadi kalau kita namakan, kalau reseller berarti kita tuh seorang istilahnya kita hanya mendapatkan hasil beberapanya saja ya Bu, gitu ya. Memang iya,
Karena itu adalah sebuah kesepakatan atau keputusan yang kita buat ketika kita akan menjalankan sebuah bisnis. Bu, kalau kita reseller, apakah kita bisa dikatakan sebagai pengusaha atau pebisnis? Bisa. Jadi yang namanya pengusaha, pebisnis, ya kan, itu orang sudah berhasil menjual produk, barang maupun jasanya kepada konsumen, sehingga konsumen bisa membeli produk kita, itu kita namanya sudah menjadi seorang pebisnis ya, pebisnis ataupun kita menjadi seorang pengusaha. Jadi kalaupun modal itu menjadi salah satu ganjalan atau menjadi salah satu momok bagi pebisnis pemula, itu untuk saat ini saya katakan itu tidak wajib ya, tidak wajib kita memiliki sebuah modal usaha dalam menjalankan bisnis. Jadi kalaupun sekarang posisinya Yuyun ya, Yuyun saat ini pengen menjalankan sebuah usaha gitu, tapi Yuyun terkendala pada sebuah permodalannya. Saya tidak memiliki modal sama sekali, Bu, tapi saya pengen berbisnis. Gimana caranya? Nah, itu Yuyun bisa mengakali, bisa inisiatifnya yaitu Yuyun bekerja sama dengan produsen penghasil barang ataupun produk ya, yang memiliki brand yang sekiranya bisa menunjang dan kalangan konsumen itu mengenal dari produk atau brand yang mau Yuyun jual, itu sepertinya sudah aman saja. Jadi kalaupun memang hasil itu memang kita berbeda ya dengan kita hasil yang dinikmati oleh produsen ataupun penghasil atau penjual awal. Jadi yang memiliki produk itu memang dia berhak untuk menikmati hasil yang lebih besar daripada reseller. Jadi reseller itu bebas sih, dia menentukan berapa harga barang yang mau dia jual kepada konsumen, tapi dengan batas-batas tertentu. Jadi kalaupun nanti sudah dijual kepada konsumen, itu konsumen juga tidak akan kaget ya, tidak akan kaget dengan patokan harga jual yang dijual oleh seorang reseller. Jadi memang harga reseller dengan harga produsen awal itu memang lebih tinggi reseller. Karena kan kita nanti ngambil untungnya dari produsen awal, dari penjual awal gitu. Jadi kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai reseller, berarti di sini Anda harus bisa mengantisipasi bagaimana cara saya bisa menjual barang kepada konsumen tanpa konsumen memiliki mindset bahwa barang yang dijual itu adalah mahal. Jadi gimana caranya? Mungkin kita bisa mengantisipasi dengan tidak usah mengambil profit terlalu tinggi dulu di awal kita menjalankan sebuah bisnis, tapi kita tahu dulu nih segmen pasar kita itu seberapa banyak dulu, kita tarik dulu ya kan, kita tarik dulu seberapa banyak, baru nanti kita sesuaikan harga yang pas. Paling enggak kalau kita awal-awal nggak usah mikir profit dulu ya. Kalau di awal pebisnis itu nggak usah mikir profit dulu. Yang penting kita rangkul dulu untuk pangsa pasarnya, kita dapetin dulu untuk pasarnya, konsumennya berapa banyak, baru kita bikin gebrakan dengan salah satunya bisa memberikan mungkin program diskon, ya kan? Terus sell berapa persen dari harga awal. Nah kayak gitu, biasanya konsumen itu atau masyarakat itu tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nantinya kedepannya juga akan balance. Makanya kembali lagi pada pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Yuyun, apakah modal itu menjadi salah satu acuan ataupun pentingnya modal untuk sebuah usaha? Jawabannya adalah untuk saat ini, hilangkan mindset bahwa kita yang namanya menjalankan sebuah bisnis harus memiliki modal usaha. Itu yang harus dihilangkan mulai sekarang. Jadi nggak ada modal, jalan aja. Kalau kita pebisnis awal, mau jadi reseller, mau kita jadi sales itu jangan menjadi sebuah ini ya, kayak identitas yang memalukan ya, sales itu. Sales itu adalah sebuah orang marketing gitu loh. Jadi bahasanya kadang sales itu rendah bahasanya, tapi tidak seperti itu ya. Jadi nanti di sini kedepannya bagi semua mahasiswa yang memiliki kendala, mungkin bukan hanya Yuyun, tapi semua mahasiswa di sini yang ingin menjalankan usaha tapi terkendala dalam sebuah permodalan, salah satu caranya adalah seperti itu. Kita mulai dulu nih. Dari sebuah kita memiliki peran sebagai reseller dulu. Kalau kita sudah menguasai dari peran reseller itu sendiri, paling lama-kelamaan Anda memiliki acuan untuk diri sendiri untuk bisa menciptakan sebuah barang baru, ya produk baru yang kita bisa menggunakan brand atas nama kita sendiri kepada orang lain. Gitu. Bisa dimengerti untuk Yuyun? Bisa, Bu. Ya. Baik, kami akhiri dulu untuk materi perkuliahan hari ini. Bisa live group nanti mulai dari sekarang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.